Ah, Kayaknya malam, gimana? malam ini antum dulu Zat. Malam ini antum dulu Zat. Oke, saya lanjut baca dulu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Yahya bin Syaraf, Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala ila ang ila angqal al-khamisata asyarata. Yang ke-15 dari Adabul Fatwa. Beliau mengatakan, "Idza ra'al mufti riq'atal istifta wa fiha khattu ghairihi mimman huwa ahlun lil fatwa wa khattuhu fihi muwafiqun lima indahu qala al-khatibu wa ghairuhu kataba tahta khatihi hadza jawabun sahihun wa bihi aqulu au kataba jawabi mislu hadza wa in syaa dzakara hukma bi ibaratin al khassa min ibaratin min ibara harusnya minal ya min ibaratil ladzi kutiba. Yang ke-15, apabila seorang mufti melihat daftar atau lembaran permintaan fatwa, di lembaran tersebut ada khotun, tulisan khotu ghairihi, tulisan selain tulisan dia. Artinya seorang mustafti yang meminta fatwa ini sudah pernah mengajukan pertanyaannya dalam lembaran tersebut kepada mufti lain yang kemudian mufti tersebut sudah memberikan jawaban. Sehingga ada tulisan di dalam lembarannya tersebut. Nah, ternyata yang menjawab sebelumnya itu adalah mimman huwa ahlun lil fatwa. Yang menjawab sebelum mufti yang akan menjawab pertanyaan ini ternyata orang sebelumnya itu adalah orang yang pantas untuk berfatwa, orang yang ahli untuk berfatwa atau kompeten untuk berfatwa. Maka sikap wa khatuhu fiha muwafiq. Tulisannya itu, tulisan jawabannya itu di dalam lembaran tersebut sesuai dengan apa yang menjadi pendapat si mufti. Maka dalam kondisi ini, menurut Al-Imam Al-Khatib wa ghairuhu dan selainnya mengatakan, maka si mufti ini kata batah takhatihi dia menuliskan di bawah jawaban yang sudah ada itu bahwa yang dia menuliskan hadza jawabun sahih. Ini adalah jawaban yang sah, yang sahih. Wabihi akul dan dengan pendapat dengan ini juga aku berpendapat. Itu pilihan sikap dia. Au kataba jawabi mislu haza atau dia menuliskan jawabanku sama seperti ini juga gitu. Wa insya'a kalau dia mau dia boleh menyebutkan hukum, menjelaskan hukum dengan bahasa yang lebih ringkas dibandingkan bahasa yang sudah tertulis. Jadi di sini eh, kasusnya adalah ketika ada permintaan fatwa yang ditulis dalam tulisan. Jadi ini tradisi di masa dulu ya. Tradisi di masa dulu orang kalau minta fatwa itu kalau yang pakai lembaran fatwa bukan syafahi, bukan lewat lisan, itu dia tulis pertanyaannya, lalu bagian bawahnya itu kosong untuk dijawab oleh mufti. Nah, di antara mustafti ini dia tidak mencukupkan bertanya kepada seorang mufti. Ketika dia sudah bertanya ke mufti A, dia sodorkan lembaran pertanyaannya. Mufti A sudah menjawab di bawah pertanyaannya itu di lembaran yang dia punya. Lalu si mustafti ini, peminta fatwa ini, dia kemudian datang ke mufti B, minta lagi jawaban. Maka mufti B, ketika dia melihat jawaban sudah ada di dalam lembaran jawaban itu, maka jika dia setuju dengan pendapat itu, cukup dia tulis dia tulis ini adalah jawaban yang benar atau
Dia mengatakan jawabanku seperti ini juga. Atau boleh dia berikan jawaban yang ringkas. Oke. Wa amma idza ra'a fiha khattaman laisa ahlan lil fatwa faqala as-Saimari la yufti ma'ahu li'anna fi dzalika taqriran minhu limunkarin bal yadribu ala dzalika bi amri sahibi riq'ati walau lam yasta'zinuhu fi hadza al-qadri jaza lakin laisa lahu ihtibasur riq'ati illa bi izni sahibihi. Dan wasahlan guru kita Profesor Dr. K. Haji Abdurrahman Dahlan sudah hadir. Izin Prof, kita udah baca duluan Prof. Sudah selesai belum? Baru satu paragraf Prof. Saya lanjut dulu sedikit Oke, Prof. Paragraf kedua oke. belum. Ya, silakan. Ah, baik. Wa amma dan adapun jika seorang mufti itu melihat di dalam lembaran pertanyaan itu ada tulisan ya, jawaban fatwa dari orang laisa ahlan lil fatwa yang bukan ahli untuk berfatwa, tidak punya kompetensi untuk berfatwa. Maka dalam kasus seperti ini, pendapat Imam As-Saimari adalah la yufti ma'ahu. Mufti yang melihat ada jawaban di lembaran pertanyaan ini, dia tidak memberikan fatwa melengkapi atau bersamaan dengan jawaban yang sudah ada. Li'anna fihi fi dzalika taqriran minhu limunkarin. Karena jika dia memberikan fatwa di lembaran tersebut, sama saja memberikan takrir, pengakuan dari yang datang dari dia terhadap sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak baik, yaitu. Bal yadribu ala dzalika bi amri sahibi riq'ah. Tapi dia harus menyuruh yang punya lembaran jawaban si penanya untuk eh, tidak memakai itu ya. Yadrib itu membuang, memukul. Walau lam yasta'zinhu fi hadzal qadri jaza. Dan andaikan dia tidak meminta izin kepadanya dalam persoalan ini, maka itu boleh. Lakin laisa lahu tetapi tidak boleh bagi dia ihtibasur riq'ah merampas lembaran jawaban itu illa bi izni sahibihi kecuali dengan izin si pemiliknya, pemilik lembaran jawaban yaitu si mustafti. Mana Prof? Kita jelasin dulu. Kita lanjut. Wa qala walahun tiharus sa'ili wa zajruhu wa ta'rifuhu qabha ma atahu. Imam As-Saimari juga mengatakan boleh bagi seorang mufti ketika menemukan kasus seperti ini bahwa di lembaran jawabannya itu ada jawaban dari orang yang tidak pantas untuk berfatwa, maka dia boleh menasihati, menegur si penanya, si mustafti, Zajrihi yang menegur dia dan memberikan penjelasan kepada dia tentang buruknya apa yang sudah dia lakukan. Qabaha ma'atahu, yaitu ada jawaban yang datang dari yang tidak kompeten gitu. Wa annahu kana wajiban alaihi uh, al-bahsu an ahlil fatwa wa talabu man wa ahlun lidzalik dan memberikan nasihat bahwa kewajiban dia sebagai seorang mustafti penanya adalah mencari orang yang kompeten untuk berfatwa dan mencari orang yang eh, pantas untuk berfatwa. Wa in ra'a fiha isma man la ya'rifuhu sa'ala anhu. Jika seorang mufti yang akan memberikan fatwa tersebut melihat
di dalam lembaran jawaban tersebut ada nama orang yang tidak dia kenal yang sudah menjawab pertanyaannya, maka dia bertanya kepada si mustafti siapa orang tersebut. Wa illam ya'rifhu fawasi' ayyam tani'a minal fatwa ma'ahu khaufan mimma qulnahu. Maka jika dia tidak mengenal orang yang sudah berfatwa yang fatwanya sudah tertulis di dalam lembaran tersebut, maka ada kelonggaran untuk si mufti, seorang mufti yang ditanya saat ini itu untuk tidak mau mengeluarkan fatwa sehingga fatwanya ditulis bersamaan dengan fatwa yang sudah tertulis di dalam lembaran jawaban tersebut. Karena mengkhawatirkan apa yang sudah kami katakan di atas, yaitu ada semacam pengakuan kepada sesuatu yang mungkar. Qala wa kana ba'duhum fi misli hadza yaktubu ala zohriha. Imam As-Syaimari mengatakan sebagian dari ulama ketika menghadapi kasus seperti ini, yaitu kasus di mana di lembaran jawaban si mustafti sudah ada jawaban tetapi orangnya tidak diketahui siapa dia, maka yang dilakukan adalah yaktub ala zahriha. Sebagian para ulama mufti menulis jawabannya di belakangnya. Qala Imam Sumari mengatakan wal aula fi hadzal mawdi'i ay yusyara ala sahibiha bi ibdaliha fa in aba dzalika ajabahu syafahan. Yang lebih utama adalah dalam kasus seperti ini si seorang mufti memberikan isyarat di ayyusyara ala sahibiha, memberikan arahan mungkin ya kepada si pemilik tulisan tersebut, si pemilik lembaran tersebut untuk mengganti lembarannya. Fa'in aba, jika dia tidak mau mengganti lembarannya, padahal di lembaran tersebut sudah ada jawaban dari orang yang tidak diketahui, maka dia, mufti yang saat ini ditanya, menjawab dengan syafahan secara lisan. Lanjut dulu. Kita selesaikan sampai 16, Prof. Oke. Ya. Amma idza wajada futiyaman huwa ahlun wa hiya khata'un mutlaqan bimukhalafatiha al-qati'a au khata'un ala madhhabi man uh, yufti dzalikal mukhti ala madhhabihi qat'an fala yajuzu lahul imtina' minal ifta. Adapun apabila seseorang mufti yang sedang ditanya menemukan ada fatwa di dalam lembaran jawaban fatwa tersebut dari orang yang memang ahli untuk berfatwa, tetapi fatwanya itu keliru secara mutlak, sebab menyalahi fatwanya itu isinya menyalahi persoalan yang qat'i, yang sudah pasti, yang qat'i dalam syariat, atau salah pendapat fatwanya itu salah berdasarkan mazhab si mufti yang oke. Ala mazhabi man yufti dzalika al-mukhti'u, dia berfatwa si yang salah ini berfatwa ala mazhabi qat'an. Sesuai dengan mazhab yang dia fatwakan itu berdasarkan mazhab fatwa itu fatwa yang dia keluarkan salah secara qat'i, bukan secara keseluruhan, bukan mutlak, tapi berdasarkan mazhab. Maka dalam kasus seperti ini fala yajuzu lahul imtina' minal ifta. Maka dalam hal ini tidak boleh bagi dia untuk tidak mau mengeluarkan fatwa. Sebab tarikan litambi ala khotoiha. Karena kalau dia tidak mau berfatwa itu namanya tarikan meninggalkan untuk memberitahu kesalahan fatwa yang sudah ada tadi. Idza lam yakfihi dzalika ghairuhu. Andaikan tidak ada yang bisa melakukan itu selain dia. Bal alaihi ad-darbu alaiha inda tayassurihi awil ibdalu wa taqti'ur riqati bi izni sahibiha au nahwu dzalik. Bahkan si orang mufti yang ditanya ini memukul
lembaran jawaban itu ketika itu gampang, atau pilihan keduanya diganti lembarannya dengan ganti yang lain, atau memotong lembaran tersebut tentu dengan izin yang punya lembaran. Au nahwa au nahwi dzalika. Wa idza ta'adzara dzalika wa ma yaqumu maqamahu kataba sawaba jawabihi inda dzalikal khata'. Kalau tidak memungkinkan melakukan hal demikian atau yang serupa dengan itu, maka seorang mufti itu menulis jawaban yang benar di sisi jawaban yang salah tadi. Summa ingkana al-mukhti'u ahlan lil fatwa fahasuna an tu'ada ilaihi biizni sahibiha. Kemudian jika ternyata yang salah berpendapat berfatwa ini memang orang yang ahli untuk berfatwa, maka yang baik adalah jawaban itu dikembalikan kepada kepada yang memberikan jawaban yang salah itu dengan izin dari si pemilik lembaran jawaban. Amma idza wajada fiha futya ahlin lil fatwa wa hiya ala khilafi ma yarahu huwa ghairu annahu la yuqta'u bi khata'iha falyaqtasir uh, ala ala katbi jawabi nafsihi wa la yata'arradu li futya ghairihi bi takhti'atin wa la'tiradin. Apabila dia menemukan di dalam lembaran jawaban tersebut fatwa dari orang yang memang kompeten untuk berfatwa. Namun fatwa tersebut menyalahi apa yang dia lihat dalam pandangannya dia, itu adalah salah. Hanya saja ghair annahu la yuqta'u bi khata'iha. Ghair hanya saja kesalahan tersebut tidak dipastikan, tidak dikat'ikan sebagai sebuah kesalahan, bukan sebuah eh, apa, tidak pasti begitu. Masih zonnya dia. Maka ke dalam kasus seperti ini, tasir hendaklah dia mencukupkan untuk menulis jawaban dari diri dia dan tidak dia melakukan terhadap fatwa orang lain dengan cara menyalahkan maupun membantah. Qala sahibul Hawi, penulis kitab Al-Hawi yaitu Imam Al-Mawardi mengatakan, la yusawwagu li muftin idza stuftiya ayyata'arrada li jawabi ghairihi bi raddin wala takhti'atin wa yujibu bima indahu min muwafaqatin aw mukhalafatin. Ini ada kekeliruan tulisan sedikit. Kata Imam Al-Mawardi, Sahibul Hawi, tidak dibolehkan bagi seorang mufti apabila dia dimintakan fatwa untuk dia menentang terhadap jawaban orang lain dengan cara membantah dan tidak pula dengan cara menyalahkan. Dan dia cukup menjawab sesuai dengan apa yang menjadi pendapat dia, yaitu muwafaqah, menyetujui, atau mukhalafah, menyalahi. Wallahu a'lam. Baik, Prof, sudah sampai di bahasan di Baik. pematang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa wala amma ba'du. Ini banyak kiai-kiai ini alhamdulillah, ada Kiai Ahmad Yani, ada beberapa kiai yang lain. Alhamdulillah. Kita sama-sama belajar saja ya. Dalam memahami, memaknai kepada fatwa al-mufti mustafti ini. Kalau nggak saya baru sekali mendampingi acara ini ya. Habis itu nggak Iya, pernah lagi iya, dan Bro. sudah agak lama terputus barangkali ya Ustaz ya. Kemarin terakhir itu sebelum puasa itu memang Oh sudah tawakufan, puasa Prof. ya. Oh iya 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 nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah meridai pertemuan kita ini dan memberi petunjuk agar mendapatkan kita kebaikan dari pertemuan kita ini. Dari mana tadi ya? Halaman 40 ya? Iya, Prof. Ya. Jadi ini saya nggak sempat membaca di awalnya, tapi kira-kira ini berbagai masalah-masalah yang dihadapi dalam hal
adanya permintaan fatwa ya di dalam satu masyarakat, dalam satu budaya, dalam satu peradaban. Kalau kita dengar tadi dari Ustaz Musa Wardi, bacaan dan terjemah daripada yang yang ke-15 ini tidak biasa ya, untuk masyarakat kita tidak biasa ini cara-cara seperti ini ya, Iya. kecuali di daerah-daerah tertentu yang eh, sangat spesifik gitu ya. Karena masyarakat kita eh, apalagi sekarang semuanya sudah terkontrol, tersistem, sehingga hal-hal yang seperti ini hampir tidak kita temukan. Dan alhamdulillah di masyarakat kita saling menghormati dalam berfatwa dan minta fatwa itu ya satu dua ada sih ya, yang apalagi yang model sekarang itu ada pakai Instagram, pakai WA, pakai apa ya, suaranya ada atau suaranya nggak ada, tulisannya ada tapi orangnya nggak ketahuan gitu ya, mustaftinya gitu. Nah, atau dia berkomentar terhadap fatwa yang kita terbitkan, terutama di MUI misalnya kan, misalnya saja ini, ya ada yang berkomentar meledek-ledek gitu ya, meledek fatwa yang dia terbitkan dengan cara pandang dia, dengan pikirannya gitu, tapi nggak ketahuan orangnya. Itu satu dua. Pada umumnya orang-orang yang seperti itu ya memang apa namanya, ya entah ditakdirkan orangnya seperti itu nggak tahu kita ya. Tapi kalau orang yang mau mencari kebenaran, tentu dengan ya namanya adab ya, ada adab mustafti gitu ya, adab mustafti eh, tidak tidak akan kita temukan hal-hal yang seperti itu. Jadi dari yang ke-15 ini, kalau kita apa namanya, kita kita sebagai orang yang ingin berfatwa juga, walaupun istilahnya kita baru belajar jadi mufti gitu ya, mulai jadi mufti, kemudian ada mustafti, ya, kemudian eh, lahir fatwa, tapi yang dimintai fatwa itu muftinya itu ya tidak di apa tidak dipandang sebagai kompeten ya dalam berfatwa ya. Jadi laisa ahlan lil fatwa gitu. Kalau dia itu memang tidak kompeten. Nah, di sini eh, kita berhadapan dengan paling tidak dua hal ya. Fatwa orangnya tidak kompeten dalam berfatwa. Ya, tapi dia fatwanya itu benar ya, benar. Jadi istilah orang, kalau orang tidak tidak tahu itu tebak-tebakan itu, kalau benar benarnya secara kebetulan gitu ya. Kalau salah apalagi gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau kita bertemu orang yang dia itu memang ya kebetulan saja dia dia benar fatwanya, maka eh, kita tidak boleh juga diam ya. Kalau memang benar fatwanya, paling tidak kita mengatakan ya eh, pendapat Anda benar, saya sependapat dengan Anda misalnya gitu ya. Nah, itu salah satu komentar. Tidak boleh mentang-mentang dia tidak bisa tidak ahli berfatwa, dan kita kan mengatakan tidak ahli berfatwa itu kan kalau kita tahu apanya ya, track record orang tersebut. Kalau nggak tahu atau ketahuan dari komentar-komentarnya bahwa dia tidak ahli berfatwa tapi fatwanya benar, ya kita harus akui bahwa apa yang disampaikannya itu benar ya. Itu seperti itu. Eh, atau kalau tidak kita langsung memberi komentar terhadap fatwanya, maka kita bisa antara lain membuat mengambil inisiatif
menerbitkan fatwa sendiri dan yang fatwanya itu sama dengan dia. Kira-kira gitu ya. Jadi tidak memojokkan karena fatwa ini ya sebetulnya kan fatwa ini mohon maaf yang paling rendah itu kan menyampaikan apa ya jawaban suatu pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam. Ya, jadi tidak mesti juga mujtahid. Semua fatwa harus oleh mujtahid yang mujtahid beneran gitu. Tidak juga ya. Ya, dia baca buku misalnya kan, dia baca apa namanya NU online misalnya ya, itu yang populer. Atau dia baca fatwa MUI.com gitu kan, dia ketemu satu masalah yang sama dipertanyakan orang, dia jawab dengan jawaban itu, meskipun dia tidak mujtahid, laisa ahlan lil fatwa, ya jangan kita patahkan, gitu ya. Jadi kita beri apa namanya kita tunjukkan bahwa kita sependapat dengan dia. Kalau nggak bisa begitu ya udah kita tulis sendiri. Eh, kan MUI itu antara lain berfatwa itu tidak mesti ada yang bertanya. Itu menariknya ya. Di MUI Ya. pertama responsif menjawab pertanyaan orang ya. Ada mustafti dia bertanya maka dijawab pertanyaannya itu. Itu satu makna satu. Yang kedua inisiatif sendiri berpatu aja gitu ya nggak ada yang bertanya tapi ada masalah yang menurut MUI ini masalah ini harus dikaji dan harus diberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukumnya gitu dalam keadaan itu kita berfatwa juga namanya walaupun tidak ada mustaftinya gitu ya yang ketiga modelnya itu apa namanya apa namanya Proaktif. merespon juga ya, merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan Oh, teknologi. Nah, itu meskipun tidak ada yang berfatwa juga, kita boleh berfatwa. Dan yang unik lagi di MUI itu, ya, yang berfatwa itu siapa? Ya orang dalam sendiri gitu. Orang MUI itu banyak kan? Ada misalnya dari komisi apa gitu, dia bertanya, kita jawab juga. Ini fatwa MUI. Yang bertanya orang MUI. Boleh saja gitu. Jadi dalam konteks seperti ini, yang dimaksud tadi kalau kalau tidak mau merespon langsung fatwa dari orang yang dianggap tidak kompeten berfatwa tapi benar fatwanya, ya kita keluarkan fatwa sendiri gitu. Itu satu model ya kan. Tapi kalau dia eh, apa namanya berfatwa tapi fatwanya aneh-aneh, ya maka dalam keadaan seperti itu ya kita tegur dan dalam keadaan seperti itu tentu tegurannya tegur baik-baik. Misalnya sekarang kan yang kemarin itu ada yang paling ekstrim itu makoli itu. Ya, ya ada makoli. Semua tahu ya makoli. Semua jawabannya makoli gitu ya. udah Nah, difilmin di Malaysia, Prof. oh ya, Masya Allah. Ya itu jadi bagus itu untuk iktibar bagi kita ya. Fatwa makoli itu. Nah kita nggak langsung menyerangnya juga. Nggak langsung menyerangnya. Kita panggil, kita nasihati, ya kita minta arju' ilal haq kalau dia mengerti dan dia memang tidak punya kompetensi maka dia harus berhenti tapi kalau ngotot dia ya apalagi itu menyesatkan orang ya kita harus ambil inisiatif mencegahnya dengan cara eh, ya bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib karena itu membahayakan masyarakat ya itu antara lain langkah-langkahnya dulu ada di daerah Jawa Timur kalau nggak salah ya, yang sholat pakai terjemah itu, ya rupanya ini orang tobat ya dari penjara itu tobat dia orang baik, tapi dia tidak paham apa ini bacanya dalam sholat, ya maka kemudian dia inisiatif sendiri aja, supaya paham ini kita baca Al-Fatihah misalnya setelah takbir. Takbiratul Ihram baca Fatihah dari Takbiratul Ihram itu sudah diterjemahkan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, gitu kan? Terus Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih yang dan seterusnya. Jadi dua kali lipat lamanya waktu yang dihabiskan untuk satu salat dan banyak pengikutnya. Karena rupanya ternyata banyak yang awam. Nah, kita waktu itu ya kita maksudnya orang yang apalah ya yang merasa salah lah cara itu
langsung menyerang makin menjadi-jadi dia makin melawan, makin tegas dia. Nah, kenapa? Karena tidak ditangani secara baik. Orang mau baik kok diserang, di apa diharam, disesat-sesatkan gitu. Padahal dia memang tidak tahu. Padahal kalau dia rangkul baik-baik, ternyata bagus sekali. Dia bisa cepat, dia merangkul orang-orang yang awam seperti dia, jadi baik. Nah, ini soal penanganan orang-orang yang tidak apa namanya, tidak kompeten dalam bidang fatwa. Saya ingatkan, kalau bisa belajar, kalau mau belajar bagus, kalau enggak, ya digertak dikit gitu ya. Nah, kalau kamu macam-macam nanti orang marah sama kamu, termasuk kami ya mewakili umat Islam. Kalau ini dibiarkan nanti kamu bisa diciduk sama polisi misalnya gitu lah kira-kira gitu. Nah, itu maka kita insya Allah aman dengan seperti ini. Jadi tidak main pukul-pukulan ya, tidak main rampas dengan coret-coret apa fatwa orang. Ya, oke. Ini kan model yang di apa ini di adabul fatwa ini mungkin ada kasus seperti itu. Kalau sekarang kita nggak ada lah kayak gitu ya. Jadi main apa namanya, keras gitu ya. Kita berusaha merangkul, menarik orang yang apa namanya, orang yang tidak kompeten supaya dia berhenti sebelum dia begitu kompeten, atau dia uh, berhenti sama sekali tidak lagi berfatwa. Nah, ini sebetulnya bisa macam-macam ya yang di masyarakat itu, apa apa namanya, modus-modus daripada orang-orang yang berfatwa itu. Maka langkah-langkahnya sudah kita disampaikan oleh Ustaz Ustaz Musawati tadi ya. Jadi misalnya ketemu dia orang ahli fatwa, ya kompeten berfatwa, tapi fatwanya salah, ya jangan di depan orang ditegur, ya datang ke rumahnya atau dia telepon lagi berduaan gitu, ya. Nah, ditegur dengan cara baik, diingatkan apa, kita akui bahwa dia ahli fatwa, tetapi tolong mungkin apa Anda keliru di sini, di sini, 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 gitu. Dengan cara yang baik. Maka insya Allah dengan cara itu semuanya menjadi baik. Tapi kalau dipermalukan orang, ya bisa rame jadi urusannya gitu ya. Nah, kalau perbedaannya itu dari segi apa? Dari segi perbedaan mazhab misalnya, ya kalau perbedaan mazhab itu saya kira semuanya bebas ya. Yang nggak boleh beda pendapat itu kan kalau putusan hakim. Ya, Qadul Qadi Alzam bayar qaul khilaf. Itu dia. Ya, fatwanya harus wajib diikut dan tidak boleh beda pendapat kalau tidak putusan hakim. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya masalah ubudiyah, masalah-masalah yang apalagi masalah-masalah pribadi, asal ada dalilnya ya up to you gitu ya. Nah, hum rijal wa nahnu rijal kata Imam Abu Hanifah ya kalau berkaitan dengan tabi'in. Jadi bebas kalau masalah-masalah, apalagi masalah fikih ya, masalah-masalah yang sifatnya teoritis yang bisa berbeda pendapat. Ya dari dulu seperti itu. Jangan kita sekarang tiba-tiba mau menghentikan perbedaan pendapat, perbedaan mazhab. Itu terlalu maju kita ya, karena itu kebutuhan orang yang bermacam-macam levelnya. Kalau seperti Ustaz Musa, Ustaz Ahmad Yani udah tak perlu lagi beda pendapat misalnya kan. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau masyarakat awam, biarin ayo, ayo. Al-ami la mazhabalah. Al-ami la mazhabalah. Orang awam itu nggak ada mazhabnya. Besok dia salat fardu eh, apa eh, pakai salat subuh pakai kunut, lusa enggak gitu kan. Asal ada yang berpendapat oke-oke aja dia. Dia jangan disalahkan kalau yang begitu gitu ya, karena itu di apa di majalis. Kalau yang boleh berbeda pendapat, ya yang lebih baik memang diberikan penjelasan, ya penjelasan. Tapi kalau dipandang tidak perlu, apalagi kalau orang awam itu kasih dalil-dalil, ya dalilnya kantonginya aja lah Pak Kiai. Kita mau yang ujung-ujungnya aja, gitu ya kan? Kita mau yang instan aja, yang daging-daging kulitnya nanti masak supnya Pak Kiai aja, gitu kan? Begitu. Jadi tidak terlalu apa namanya merasa kita paling benar gitu. Itu harus kita hindarkan sehingga ada namanya
berpendapat ra'yuna shawab wa yahtamil khata wa ra'yu ghairina khata'un wa yahtamil shawab. Itu prinsipnya barangkali ya, supaya kita merasa aman, saudara-saudara kita merasa aman gitu ya. Kalau berdiskusi itu boleh, tapi kalau mengatakan jangan. Karena masing-masing orang punya pendapat dan pendapatnya itu ada dalil. Kan al-hukmu wa dalil gitu ya. Jadi suatu pendapat baru kita katakan benar atau dalam kebenaran kalau dia ada dalilnya. Tapi dia berpendapat, berfatwa nggak ada dalilnya, ya, walaupun tidak mesti dicantumkan dalil dalam fatwa, ya, itu nanti kita baca berikutnya. Kalau nggak ada dalil, biarpun sorbannya 16 meter, dipuntel-puntel di kepalanya, ya kalau nggak dalil itu bukan hukum Islam. Jadi harus ada dalil. Ya, tidak boleh tidak ada dalil, mesti ada dalilnya. Al-Quran dan hadis, Alkitab wa Sunnah, langsung atau tidak langsung. Tidak langsungnya yaitu adillatul ahkam yang kita sebut itu ya. Macam-macam itu dari mana ijma, qiyas dan seterusnya itu namanya adillatul ahkam. Kalau yang masalah ahkam ya musdarat ini masalah ahkam yang asli itu ya cuma Alkitab wa Sunnah. Gitu. Kira-kira itu komentar saya. Jadi detail-detailnya itu soal kita lihat situasi di lapangan saja gitu ya. Tapi kalau yang tidak qat'i jangan dibantah. Kalau mau berbeda pendapat silakan. Saya kira gitu, Ustaz Fadli. Kalau Baik, ada Prof. yang mau Ya, berkomentar bagus juga. iya, kalau ada yang mau Waktunya bertanya ya. atau kalau kita lanjutkan. Jadi kayaknya ini ya, Prof ya, kalimat kutipan dari Sohibul Hawi, Imam Al-Mawardi ini kayaknya statement Ya, closing statement dari bab ini, dari nomor ini dari Imam Nawawi kayaknya. Bahwa ya, kalau ya, seorang mufti, kalau ketika menemukan jawaban dari mufti lainnya ya, dia bukan membantah, bukan menyalahkan, ya, cukup ya. setuju atau tidak setuju. Ya, ya. Dan tidak perlu harus berhadapan-hadapan gitu ya. Tapi kalau Iya. orangnya familiar, ya, ya bersahabat nyaman gitu, ya harus kita beri penjelasan, Iya. tunjukkan kekeliruannya. Jangan-jangan kita menganggap keliru, ternyata dia punya dalil lain yang lebih kuat sehingga kita yang belajar kepada dia dan Iya. itu dengan rasa tawadhu kita terima dan seperti itu. Saya kira itu. Baik, Bro. Syukran. Kita lanjut baca as-sadisata asyarat. Yang ke-16. Idza lam yafham al-mufti as-su'ala aslan. Apabila seorang mufti tidak memahami pertanyaan yang dituliskan di dalam lembaran pertanyaan itu aslan sama sekali. Ya. Walam yahdur sohibul waqi'ati. Sedangkan yang punya masalah tidak hadir di situ. Maka dalam kasus seperti ini, qala Sumairiyu, Imam Ya. As-Saimari mengatakan, yaktubu. Mufti itu menulis. Apa yang dia tulis? Yuzadu fi syarhi linujiba anhu. Mufti itu, kata Imam As-Saimari, menuliskan, ditambah penjelasannya, supaya kami bisa memberikan jawabannya. Itu, jadi jawabannya menyuruh untuk menambah penjelasan. Atau mufti itu, kata Imam Saimari, menuliskan, lam afham ma fiha faujib. Saya tidak paham apa di dalam lembaran jawaban ini, di lembaran pertanyaan ini. Sehingga aku kalau paham bisa menjawab. Ya. Qala wa qala ba'duhum la yaktubu syai'an aslan. Kata Imam Samari, menurut pendapat sebagian ulama dalam kasus seperti ini, mufti itu tidaklah menulis apapun sama sekali. La yaktubu syai'an aslan. Qala Imam Samari juga mengatakan wa ra'aitu ba'dahum kataba fi hadza yahduru sa'ilu yuhdaru sa'ilu linukhatibahu syafahan. Sebagian kata Imam As-Saimari, sebagian dari para ulama aku lihat menulis dalam kasus seperti ini, apa tulisannya? Si penanya harus didatangkan supaya kami bisa bermukhotobah, bertanya jawab kepada dia secara lisan. Gitu. Jadi Ya. ini gara-gara tadi tidak paham isi pertanyaannya. Ya. Ya. Wa qala al-khatibu. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan yang bagi lahu idza lam yafham al-jawaba ayyurshida al-mustaftiya ila muftin akhara
ingkana wa ila falyumsik hatta ya'lamal jawaba. Imam Al-Khatib mengatakan mestilah bagi mufti apabila tidak memahami jawabannya, tidak punya jawaban, untuk mengarahkan si mustafti bertanya kepada mufti yang lain. Jika ada mufti yang lain itu, wa illa kalau tidak ada mufti lain, maka hendaklah dia menahan diri untuk menjawab, tidak segera menjawab, tapi dia menahan diri sampai dia tahu jawaban yang mesti dia berikan. Qala Saimari, Imam Saimari juga mengatakan, wa idza kana fi raq'atil istifta'i masailu fahima ba'daha duna ba'din au fahimaha kullaha walam yurid al-jawab fi ba'diha au ihtaja fi ba'diha ila ta'ammulin au mutala'atin ajaba amma aroda wasakata anil baqi. Kata Saimari, apabila di dalam lembaran pertanyaan istifta itu terdapat berbagai pertanyaan, tidak cuma satu, ada macam-macam pertanyaan. Sebagian dari pertanyaan itu dia dipahami oleh mufti. Duna ba'din, sedangkan pertanyaan lain tidak dia pahami. Atau dia memahami pertanyaan itu secara keseluruhan, hanya saja dia tidak mau menjawab secara keseluruhan, hanya sebagian yang pengen dia jawab. Atau dia dalam sebagian masalah itu seorang mufti ini masih membutuhkan ta'ammul untuk perenungan atau butuh mutola'ah mengecek kembali untuk dia jawab. Maka dalam kasus seperti ini dia aja ba'amma aroda, maka cukup yang dia pengen jawab saja dijawab, nggak mesti harus semuanya. Wasa kata anil baki, sisanya yang belum bisa dijawab atau yang tidak mau dia jawab, yang masih butuh mutola'ah dan ta'ammul tadi, dia diam. Wa qala lana fil baqi nazarun au ta'ammulun au ziyadatu nazarin. Dan Imam As-Saimari juga mengatakan, oh enggak, si mufti ini ketika dia tidak mau menjawab sebagian yang lain itu, nah dia menuliskan di situ lana fil baqi, sisa dari pertanyaan yang belum dijawab, kami butuh waktu untuk nazar, untuk berpikir ulang, berpikir dulu atau merenung dulu atau menambah pemikiran dulu. Itu. Wallahu a'lam. Iya, ini satu masalah ya yang perlu diperhatikan seorang mufti atau calon mufti. Setiap pertanyaan yang mau dijawab, mau diberikan fatwa, kita harus betul-betul menguasai apa pertanyaan itu. Hmm. Kan rumusnya apa? Fahmus Paham, soal Ustaz? minal jawab. Iya. Fahmus soal minal jawab. Kalau kita ngerti pertanyaan, itu udah separuh jawaban dapat itu. Belum berpikir kita untuk mencari jawabannya, udah separuhnya dapat kita jawaban itu. Nah, jadi kalau betul-betul kita tidak paham, sementara apa namanya? Sementara si mustaftinya nggak bisa langsung bertemu dengan kita, gitu ya. Sekarang itu terutama yang main apa itu kan? Eh, Iya. di MUI ada Anda bertanya kami menjawab, gitu ya. Nah, itu biasanya pakai WA, pakai apa? Artinya tidak Email, secara ada langsung. emailnya. Ada email ya itu. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, si mustafti memberikan pertanyaan, tapi tasawur masalahnya tidak jelas. Nah, ini harus dikonfirmasi lagi, ditanyakan lagi sampai jelas. Ya, sampai jelas pertanyaannya. Jangan menjawab pertanyaan, jangan berfatwa kalau kita tidak jelas masalahnya. Nah, itu yang tadi tuh. Kalaupun benar jawaban kita, itu benarnya kebetulan. Nah, itu kebetulan itu nasib-nasiban itu. Dan itu bisa menjerumuskan kita. Karena apa? Karena kita takut orang tahu kita nggak tahu. Padahal nggak begitu. Ya, jangan takut tidak tahu. Jangan takut tidak bisa menjawab. Imam apa itu yang ditanyakan banyak pertanyaan, Imam cuma Malik. berapa aja yang dijawab? Imam apa itu? Ustaz Imam Musa? Malik. Imam Malik. Imam Malik. Diajukan banyak pertanyaan, hanya 2-3 jawabnya. Selainnya, La adri. ta'alam, la'alam, la'alam. Nah, itu tidak akan menjatuhkan derajat kita. Itu lebih bagus menjawab tidak tahu atau ditanya dikonfirmasi lagi, diperjelas kepada mustafti apa maksudnya pertanyaan. Kalau tidak,
jangan menjawab. Kalau menjawab, jawabnya kebetulan, dan kalau udah kebetulan, itu apa namanya, probability-nya 1 banding 50. Ya, kalau ada 50 jawaban kita, mungkin cuma satu yang benar. Jadi, kayak main judi itu ya. Itu tidak. Kalau hukum Islam, tidak begitu. Tidak boleh menjawab kalau tidak tahu masalah. Nah, itu kata kuncinya di situ ya. Nah, soal apa namanya? Cara menjawabnya ya itu tadi ya ada macam-macam triknya ya. Ya bisa apa disuruh dia diminta diarahkan supaya bertanya ke mufti yang lain kalau kita tidak tahu. Tapi sebisanya paling tidak kita harus tahu apa sebetulnya pertanyaannya. Itu yang kita kalau dalam fatwa kita harus merumuskan tasawur masalah. Kalau tidak, jangan sampai nanti terperosok. Nah, dan biasanya tasawur masalah itu kita uji kebenarannya. Ya, kita konfirmasi apa begini? Ini yang dimaksud gitu. Kalau pertanyaan itu tidak jelas. Kalau mudah-mudahan dengan cara begitu persoalan bisa kita jawab dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si Ustaz. Begitu itu. Yang lainnya bisa. Jadi sekali lagi kalau kita mau menjawab kalau cuma dapat satu jawaban, satu aja jawab. Yang lain, ya saya tak tahu. Arahkan. Oh itu Pak Kiai Ahmad Yani ada yang lebih ini. Kita silakanlah ke Pak Kiai Ahmad Yani. Kita tidak merasa kita menjadi apa terhina kalau kita tidak bisa menjawab. Kerendahan hati kita itu apa mirip-mirip dengan itu kata apa Imam apa siapa namanya Khalifah Umar bin Al-Khattab dia bilang arju' ilal haq khairu minat tamadi fil batil. Itu kalau dia kita ngotot. Kalau nggak ngotot, ya jangan eh, jangan sekali lagi jangan menjawab kalau kita tidak bisa kita tidak tahu jawaban dari masalah tersebut. Saya kira itu Pak. Itu yang penting Baik. itu akhlaknya itu ya, akhlaknya, adabnya itu ya, kode etiknya. Kode etik apa? Mufti yang tadi. Jangan menjawab kalau tidak jelas masalah. Jangan menjawab kalau kita tidak tahu jawaban. Kalau Dua tidak itu tahu kuncinya. jawaban, arahkan ke orang lain. Gitu. Eh, Oke, baik. Baik. Kita buka tanya jawab ya, Pak ya. Oke, Prof. silakan. Ya, Baik, silakan. kita sudah ini ya sudah jam 20.52. Mungkin kita sisakan waktu Ya, untuk tanya jawab ya, atau mungkin ada yang punya mudakhalah ya, silakan. ya, Bagi ya. ikhwah asatizah yang hadir ada banyak. Biasanya Ustaz Zainuddin yang biasa bertanya ya, banyak yang dipikirkan. Kemudian, oh, iya, iya. Ustaz Monggo, monggo. Zainuddin, Fadol Resen, Dan wujud Aziz ya. Mbak Alhamdulillah. eh, Ustaz Mahmud Salim juga. Ada beberapa orang yang ini kelihatan istiqomah dari awal, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat berkah kita. Ya, izin Pak Prof dan Ustadz Musa. Ya, Ustaz Zainuddin. Ya, Beliau dari monggo. Sulawesi nih, Prof. Sulawesi ya. Oh Baru pulang ya. di Mesir kemarin itu. Masya Allah. Barakallah. Dr. Barakallah. Zainuddin, Fadol. Baik, Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami doakan Pak Prof dan juga Ustadz Musa dan teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Jadi gini, saya mungkin semacam usul apapun kemudian sebenarnya setiap daerah atau setiap negara atau bangsa ya punya adatnya masing-masing. Tapi saya kira ini penting. Salah satu kekurangan rata-rata masjid yang ada di Indonesia adalah karena yang mungkin tidak bisa dikatakan rata-rata, tapi sebagian lah, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Para imam atau orang yang memimpin masjid itu adalah orang-orang yang sebenarnya dalam tradisi masyarakat kita itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat. Tapi mereka juga banyak yang terbatas keilmuannya. Nah, saya ingin menyampaikan begini.
mungkin sangat perlu dari MUI menyampaikan kepada pemerintah bahwa yang memimpin masjid sekelas Masjid Agung atau Masjid Raya itu mesti harus orang yang punya kapasitas keilmuan yang mumpuni di sana. Atau minimal ya masjid-masjid besar itu harus ada dewan syariahnya, mungkin seperti itu. Karena salah satu yang menarik di Mesir itu karena Al-Azhar, ini Al-Azhar ya, saya tidak tahu di masjid yang lain, itu keberadaannya untuk menjadi tempat konseling atau tempat fatwa, tempat meminta fatwa oleh masyarakat. Dan di Indonesia itu ya masyarakat kan gini ya, masyarakat kita kan ya semuanya punya semangat beragama yang kuat, cuma dalam hal menjalankan syariat atau dalam tanda kutip melakoni kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip agama itu yang kurang. Bahkan banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan oleh masyarakat, tapi tanpa bimbingan. Ya mereka rata-rata, apalagi kalau kita ceramah ya di masyarakat itu, lebih senang mengundang para ustadz atau dai yang hanya sekadar ceramah dalam tanda kutip entertainment dibanding majelis ilmu. Artinya apa? Penting minimal masjid sekelas mulai kabupaten atau provinsi itu masjidnya punya standarisasi, di antara adalah ada layanan fatwa gitu. Ada layanan yang memang melayani masyarakat dalam berbagai masalah, sehingga dalam benak masyarakat kita itu ketika ada masalah itu dia punya ya, ayo kita nanya di Masjid Raya misalnya, kira-kira gitu. Di sana ada lajnah inilah. Yang tentu tempat ini kemudian dikontrol juga oleh para guru-guru kita yang ada di MUI. Nah, tentu orang yang berada di tempat itu adalah orang yang punya kapasitas tentunya. Jadi mulai saatnya harusnya kita memberikan pelayanan syariah, kira-kira seperti itu kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit dari saya, Ustaz Musa. Baik. Silakan Fadal Prof, mungkin ditanggapi. Saya jadi kepikiran sedikit Prof. Mungkin karena kalau sekarang itu LAS itu harus ada DPS-nya ya Prof ya. LAS rumah sakit syariah dan perusahaan-perusahaan lembaga keuangan syariah itu harus DPS-nya. Sedangkan Masjid Raya, Masjid Agung atau masjid-masjid besar itu nggak ada DPS-nya. Iya. Saya kira ya di Indonesia ini paling unik ya. Sangat moderat, sangat terbuka gitu. Jadi di mana-mana negara Islam itu ada mufti yang diangkat pemerintah, ya negara. Di Malaysia itu tiap negara bagian itu ada muftinya sendiri-sendiri gitu kan. Kita negara ini tak ada muftinya, tidak punya mufti kan, yang diangkat oleh pemerintah. Jadi silakan aja. Ini luar biasa ini apanya ya, apa namanya itu, sangat sama merasa sama ya, istilah apanya itu ya gitulah, lupa saya istilahnya. Nah, cuma kita tidak bisa juga membiarkan terus-menerus hal ini gitu ya, membiarkan masyarakat yang merasa tidak mau diatur, biarkan begitu, tidak bisa juga. Kita adalah satu kelompok orang yang bertanggung jawab untuk memberikan pencerahan untuk hal-hal seperti yang disebut oleh Ustaz Zainuddin Aziz tadi itu. Nah, saya sebutkan beragam tadi itu, tentu banyak juga masjid-masjid yang terutama di ibu kota provinsi kabupaten itu yang sudah tersistem ya, bahkan ada yang pakai ISO Pak, ISO 9002 atau berapa ya sekarang ya ada. Jadi ada. Jadi alhamdulillah itu harusnya yang begitu-begitu kita tularkan ya, kita ada pencerahan. Nah, jadi misalnya Kementerian Agama itu membuat semacam pelatihan-pelatihan, walaupun sebagian sudah dilakukan gitu ya, untuk pengurus-pengurus masjid ya, supaya
paling tidak ada peningkatan bagaimana mengelola masjid. Ya, biasanya masjid, mushola di beberapa tempat hanya untuk sholat aja. Ya, paling pengajian majlis taklim gitu ya. Tapi bagaimana mengelola masjid secara baik dan bisa diharapkan bukan sekedar mengelola masjid secara administratif, tetapi juga memahami masalah-masalah keagamaan sehingga lahirlah masjid-masjid yang tempat bertanya pengurusnya itu paling tidak ada yang menjadi tumpuan untuk menjawab soalan-soalan keagamaan kita. Nah, belakangan ini ada kena apa sedikit ya, ada kena fitnah sedikit kemenak ya, justru lain yang dibicarakan disebut mau mengendalikan keuangan masjid seluruh Indonesia gitu. Nah, itu udah dibantah sekarang. Tapi ya tidak kalau orang mau bilang tidak eh, tidak akan apa itu burung burung apa namanya itu bersarang rendah. Kalau tidak apa mengapa tidak akan tempuh bersarang rendah. Nah, itu ada juga itu ya. Jadi ya semuanya selalu tidak bisa sepenuhnya kita mengharapkan seperti itu, tapi ada effort kita, ada usaha kita untuk melakukan peningkatan-peningkatan sehingga insyaallah masyarakat kita eh, teredukasi dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang seharusnya menjadi pedoman kita. Ya, kita lihat yang paling nyata ya di depan mata kita. Ada jutaan orang bisa baca Quran, ya, tapi dia tidak tahu apa yang dibacanya. Hafiz yang belagunya segala macam, tapi dia tidak tahu apa yang dibacanya. Betul, Bayangkan betul, itu. betul. Dan itu udah beratus tahun barangkali ya, beratus Ya. tahun. Seperti itu. Nah, itu persoalan besar sekali bagi kita. Paling tidak itu aja dikembangkan bagaimana orang Islam itu menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah, ya. Nah, sehingga betul-betul dia menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran. Kita baca tahfiz, bagus tahfiz itu. Tapi jangan berhenti di tahfiz. Ya, Iya. banyak sekali uang sudah disalurkan untuk tahfiz itu. Tapi Pakunya ya. iya, sudah ada peningkatan lah, tapi belum seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti ada kemajuan. Saya kira itu. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Ya. syukran, Prof. Ada Ustaz dari mana ada Ustaz? Boleh? Ya, Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dalam kajian malam ini saya mendapat banyak pengetahuan. Ada tadi kalau nggak salah Pak Kiai sampaikan bahwa orang yang tidak bermazhab itu adalah mereka yang belum paham. Kalau nggak salah ya. Nah, saya melihat bahwa ada ormas yang kemudian kemudian bermazhab di Indonesia ini, dan ormas besar, contohnya seperti Muhammadiyah, mereka tidak memiliki mazhab. Nah, sementara mereka juga punya kajian-kajian yang cukup diikuti. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kajian seperti ini baiknya juga untuk menambah wawasan pemahaman keagamaan khususnya di bidang fatwa. Sebaiknya melibatkan semua MUI kabupaten kota dan MUI provinsi, khususnya Komisi Fatwa, sehingga mereka kemudian ketika berhadapan dengan persoalan seperti itu tidak kemudian langsung menjustik seseorang. Saya kira ini penting agar supaya kemampuan memahami konsep untuk kemudian memberikan pencerahan lewat fatwa ini betul-betul tersampaikan. Saya kira ini saran saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Bila itu fikul daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Kalong. Beliau juga dari Sulawesi ini. Ya. Silakan Prof. Ada tanggapan nggak Prof? Mungkin tadi mungkin agak keliru sedikit ya Pak. Kalau Prof tadi itu bilang mazhabnya orang awam itu ya tidak ada mazhab, yang bermazhab itu bukan karena orang awam itu ngikutin siapa yang diikutin mungkin itu. Tafadhal Prof, silakan Prof, maaf. Ya, supaya agak kita ya menukik ya. Dalam dulu ini cerita sejarah. Dulu partai politik itu tidak ada Pak Dr. Kalo. Ya, di masyarakat Islam nggak ada partai politik. Tapi
ada daya tarik kekuasaan. Ya, maka kalau mau berkuasa, dia harus punya pengikut. Kalau pengikutnya nggak ada, nggak bisa berkuasa. Maka cara cara mengumpulkan pengikut itu antara lain ya membentuk mazhab. Kalau imam-imam mazhab itu kan dia nggak perlu ada yang mengikuti dia. Ya, sekedar murid-muridnya aja. Tidak membayangkan bahwa mazhab yang terjadi sekarang itu eh, seperti begini tidak pernah terbayang oleh para imam mazhab itu. Ya, ya. Jadi untuk berkuasa itu harus ada apa medianya. Ya, maka medianya mazhab. Sekarang media kekuasaan itu partai politik. Jadi partai politik ini dulu ya sebetulnya mazhab gitu. Nah, dalam doktrin hukum Islam itu apa namanya? Dari mana saja asal ada dalilnya, kuat dalilnya itu kita pegang. Kita nggak mengenal. Tapi saya sebut tadi al-hukmu wa ad-dalil. Ya, kalau bicara hukum harus ada dalil. Dari mana saja boleh, tidak ada masalah gitu. Tapi belakangan, nah orang harus bermazhab. Sementara apa namanya mazhab yang berkembang itu ya sebagian paham dia untuk apa mazhab itu. Mazhab itu untuk memperjelas pengetahuan tentang agama Islam. Tapi sebagian lain mazhab ini digunakan sebagai alat politik. Nah, karena sebagai alat politik, maka dalam sejarah kita mendengar ada orang yang menjelek-jelekkan mazhab lain. Ya, nanti akan datang satu orang namanya Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Dia akan begini-gini nanti masuk neraka gitu. Nah, itu ya, nanti datang lagi yang lain. Nanti akan datang baca hadis dia buat hadis palsu. Ya, dia bilang ada satu orang nanti namanya Syanu gitu ya. Nah, imam besar disebutnya. Ya. Nah, nanti kalau kamu mengikutinya berarti kamu mengikuti dia masuk ke neraka gitu. Jadi persaingan antar mazhab itu terjadi sampai berani memalsu-malsukan mazhab itu. Padahal kita beragama itu tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Ya, mau pindah mazhab itu silakan saja, tidak ada masalah itu. Ya, asalkan dia tahu dalilnya. Bahkan dalam doktrin kajian yang awam itu nggak punya mazhab, asalkan dia tahu ada ulama mengajarkan gitu, ikut aja. Ya, kayak saya. Jadi tidak ya begitu liberalnya ya hukum Islam itu. Cuma kalau sudah jadi masalah sampai ke pengadilan, maka ya ikut sana ikut sini tidak boleh lagi. Mazhabnya adalah putusan hakim. Wah, itu baru selesai. Kalau udah sampai ke pengadilan masih cerita mazhab juga, ya repot kita mana yang mau diikut gitu ya. Nah, itulah yang sebenarnya yang mau kita coba kita perbaiki. Oh itu cari mudah-mudah, itu tidak boleh dalam Islam cari mudah-mudah. Kita tanya mana dalilnya gitu. Ada nggak dalil dilarang mencari yang mudah-mudah? Ya ketemu yang ada dalilnya itu Al-Quran, hadis itu memerintahkan cari yang mudah-mudah. Tuhan itu ingin kamu mudah, bukan kamu sulit gitu. Kan terbalik kan? Nah inilah faktor dari kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan duniawi yang mempengaruhi perkembangan sejarah Islam gitu. Jadi ini bukan mengajak supaya jadi liberal gitu ya, enggak. Tapi jangan dipersulit ini agama ini. Kira-kira begitu. Ya, jangan dipersulit agama ini. Agama ini mudah. Ya, kalau kita mau susah-susah, kita akan kelelahan sendiri. Itu kata Nabi. Ya, maka ya cari yang mudah. Silakan saja. Ya, mau pakai bagaimana? Mau pakai sholatnya hanya takbiratul ihram aja angkat tangan, selebihnya lepas-lepas saja tangannya. Ada hadisnya, ada dalilnya gitu kan. Mau takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Ya, ada dalilnya. Mau baca doa iftitah, ada dalilnya. Semua ada dalilnya masing-masing mazhab itu. Tinggal satu pihak melihat dalil yang lain lemah, dalil yang lebih kuat. Yang pihak lain begitu juga. Sehingga masing-masing mengikuti masyarakat itu dalam bidang ibadah. Tapi dalam bidang muamalah itu sangat berbeda. Ya, dalam bidang muamalah itu al-aslu bil asya al-ibah. Ya, hatta yadul dalil ala khilafih. Prinsipnya semuanya boleh kecuali yang dilarang gitu ya, kecuali ada dalil yang. Nah, tapi yang di sini kita malah ketat.
Padahal di ibadah yang apa yang ketat kita longgarin gitu. Jadi terbolak-balik kata anak saya. Gimana nih pikirannya ini kok terbolak-balik ini kita. Itu karena kepentingan. Saya kira itu, Pak Ibu. Tadi Ya. sedikit cerita Muhammadiyah. Sebetulnya arti mazhab itu kan mengikuti aliran ya, mengikuti aliran. Jadi boleh saja Muhammadiyah bilang tidak punya mazhab. Ya, mazhab baru. Mazhabnya mazhab apa? Mazhab tarjih gitu kan. Ya, jamaah Muhammadiyah harus ikut apa? Disarankan ikut fatwa tarjih Muhammadiyah. Nah, itu mazhab juga sebetulnya secara harfiah, secara ini. Nah, jadi sekali lagi mau bermazhab silakan, tidak bermazhab silakan, asalkan jangan ribut. Kalau ribut harus ada yang menengahinya, harus ada aturan lain yang kita ikuti. Kira-kira gitu. Ya, Siap. terima kasih. Terima kasih. Baik, Prof. Jadi kembali satu ke tadi prinsip saran tadi buat yang Prof tadi saran buat panitia. Saran buat panitia kalau boleh melibatkan Ah. kegiatan ini pada MUI daerah kabupaten dan provinsi. Oh ya, baik. alhamdulillah. Ini saran bagus nih, Iya, Musawardi ditampung ini supaya bisa berkembang, supaya ya pencerahan-pencerahan bisa kita. Baik. terima kasih. Insya Allah kita tampung, kita usahakan. Insya Allah kita di Puspahim buat kaderisasi Pak Yai. Insya Allah akan banyak yang mengelola nanti. Insya Allah. Amin. Amin. Ya, Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan ya Pak ya pertemuan pada Saya hari kira, ini. saya kira ya. Saya Iya. sudah kelewatan 10 menit dari. Iya. Baik Pak Yai, terima kasih banyak Pak Terima Yai. kasih. Terima Bapak kasih. Ibu semua, Bapak Kiai semua dan Pak Dr. Ahmad Yani juga hadir. Ya, Terima alhamdulillah. kasih banyak. Ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Kita tutup pertemuan pada hari ini di poin yang ke 17 tadi ya. Insya Allah kita Ya. lanjutkan di minggu depan, di pekan depan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik.